Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Faulareka dari kelas 1A dengan NIM P05120221014 dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah tingkah laku yang ditampakkan ke lingkungan sosial mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Sifat dari kepribadian atau karakteristik dari kepribadian adalah yang relatif permanen dan memberikan konsistensi maupun individualitas pada perilaku manusia. Kepribadian merupakan sesuatu yang bersifat permanen, menuntut, mengarahkan, dan mengorganisasikan aktivitas manusia secara ilmiah. Dan arti kepribadian yang lain adalah keseluruhan cara individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain atau sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Dr. Nafsia juga dikenal sebagai sukarelawan dan pekerja masyarakat sejak masih berstatus sebagai pelajar. Selain itu, Dr. Nafsia pun aktif menyuarakan program keluarga berencana. Ia juga mendedikasikan diri sebagai penanggulang HIV dan AIDS di Indonesia. Komitmen dari Dr. Nafsia dalam hal anti-diskriminasi dan kesetaraan di masyarakat mengarahkan Dr. Nafsia menjadi aktivis untuk hak-hak asasi manusia dan membawa sebagai salah satu pendiri Komisi Nasional atau Komnas. Sebagai Perlindungan Anak Indonesia, sebagai anggota Komnas HAM dan Wakil Ketua Komnas Perempuan. Tidak heran kalau dia dianggap sebagai tokoh kesehatan Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh kesehatan yang menginspirasi bagi saya, yaitu Dr. Nafsia Mboe, merupakan dokter spesialis anak dan mantan Menteri Kesehatan. Dr. Nafsia Mboe, SPH, MPH adalah dokter spesialis anak yang juga ahli di bidang kesehatan masyarakat. Ia telah mengenyam pendidikan di Indonesia, Eropa, dan Amerika Serikat. Dr. Nafsia juga memiliki pengalaman karir yang panjang. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komite PBB untuk Hak-Hak Anak pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999. Dr. Nafsia juga pernah menjadi Direktur Department of Gender and Women Health WHO Geneva, Switzerland pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional pada tahun 2006 sampai dengan sekarang. Dr. Nafsia juga menduduki kursi anggota DPR sampai dengan tahun 1997. Lebih dari 70 karya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris telah dipublikasikan. Sebanyak 20 diantaranya adalah makalah dan artikel. Dr. Nafsia juga dikenal sebagai sukarelawan dan pekerja masyarakat sejak masih berstatus sebagai pelajar. Selain itu, Dr. Nafsia pun aktif menyuarakan program keluarga berencana. Ia juga mendedikasikan diri sebagai penanggulang HIV dan AIDS di Indonesia. Komitmen dari Dr. Nafsia dalam hal anti-diskriminasi dan kesetaraan di masyarakat mengarahkan Dr. Nafsia menjadi aktivis untuk hak-hak asasi manusia dan membawa sebagai salah satu pendiri Komisi Nasional atau Komnas. Sebagai Perlindungan Anak Indonesia, sebagai anggota Komnas HAM dan Wakil Ketua Komnas Perempuan. Tidak heran kalau dia dianggap sebagai tokoh kesehatan Indonesia. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep kepribadian dan tokoh kesehatan yang menginspirasi bagi saya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.